Eh, Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara launching buku dan diskusi buku Menghilang Menemukan Diri Sejati. Buku ini adalah buku kedua dari Ustadz Fahrudin Faiz yang diterbitkan oleh penerbit Nora Books. Sore hari ini kita akan berbincang langsung dengan Ustadz Faiz. Tentu saja ini di sini pasti banyak banget nih jamaah-jamaah garis kerasnya Pak Faiz gitu ya. Dan sudah siap untuk menyimak apa ya? Karya kata-kata ya, dari Pak Faiz yang semua paragrafnya itu selalu bisa di-quote gitu. Jadi ibaratnya saya juga penjual buku, itu kalau jualan bukunya Pak Faiz tuh enak banget, soalnya semua paragraf bisa dijadikan konten promosi. Jadi gitu Pak Faiz ini ya, apa kelebihan buku dari Pak Faiz gitu. Nah, sore hari ini juga nanti akan dibuka oleh Dr. Haidar Bagir yang akan membuka acara launching buku kita dengan sedikit sambutan dan juga nanti pasti ada doa juga ya dari Pak Haidar, kita minta bonusnya biar bukunya Pak Faiz laris. Baik, saya kenalkan dulu buat teman-teman ya narasumber kita sore hari ini Pak Fahrudin Faiz. Pak Fahrudin Faiz lahir di Mojokerto tanggal 16 Agustus 1975. S1, S2, dan S3 di UIN Sunan Kalijaga dan S3-nya di jurusan studi Islam. Buku Menghilang Menemukan Diri Sejati ini adalah buku Pak Faiz yang kedua yang diterbitkan oleh penerbit Nora Books ya, dan buku yang pertamanya yang diterbitkan oleh penerbit Nora Books adalah Menjadi Manusia Menjadi Hamba. Jadi teman-teman semoga sudah stay tune. By the way, boleh banget nih kameranya dibuka ya, biar kelihatan ekspresi-ekspresinya gitu ya, biar absen satu-satu, berbahagia gitu. Terus biar rame nih majelisnya ya teman-teman ya. Biar langsung juga di screenshot nggak apa-apa, di share di IG story, di tweet nggak apa-apa gitu. By the way, nanti di akhir acara akan ada 3 door prize kaos Menghilang Menemukan Diri Sejati. Iya, jadi harap menyimak baik-baik dan juga nanti bertanya dengan aktif ya. Oke, yuk dibuka satu-satu. Yang cakep, yang ganteng, kita semua bersemangat diskusi kali ini. Baik, saya langsung saja untuk mempersilahkan Dr. Haidar Bagir untuk membuka acara launching buku dan memberikan sambutan. Silakan Pak Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kalis, apa kabar? Baik Pak, semangat. Insya Allah sebentar lagi ketemu muka nanti kalau sudah keadaan memungkinkan. Sudah lama nggak ketemu. Iya Pak, kangen sekali. Ya Allah ya, terima kasih ya Mbak Kalis. Assalamualaikum Pak Fahrudin Faiz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi dalam waktu tidak terlalu lama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Fahrudin sudah menerbitkan buku keduanya di Nora. Alhamdulillah. Saya mungkin tidak akan menambahkan banyak hal. Pertama, sekali lagi terima kasih kepada Pak Fahrudin yang selalu memberikan tulisan-tulisan, ceramah-ceramah yang bukan saja dalam, tapi juga menyenangkan, menyejukkan. Dan selesai mendengarkan Pak Fahrudin Faiz, selesai membaca buku beliau, kita tidak kemudian lupa, tapi merasa terdorong untuk terus merenung, berefleksi, dan mendapatkan pencerahan-pencerahan baru dari inspirasi-inspirasi yang Pak Fahrudin Faiz berikan di dalam buku-buku dan ceramah-ceramahnya. Betul sekali yang disampaikan Mbak Kalis, semua bagian tulisan atau ceramah Pak Fahrudin Faiz itu enak di quote. Kemarin ketika Pak Fahrudin membantu saya meluncurkan buku Manifesto Islam Cinta, itu saya langsung mencatat ada bagian dari pembicaraan Pak Fahrudin Faiz, lalu saya tweet khusus. Saya nggak tahu Pak Fahrudin lihat atau tidak. Saya cuplik fotonya dan kutipannya, alhamdulillah mendapatkan respon dari banyak orang.
Sekadar sedikit menambahkan, membaca judul buku Pak Fakhrudin yang sangat menarik ini, memprovokasi. Saya sudah melihat secara keseluruhan buku beliau, banyak sekali hal-hal yang amat menarik. Dari gabungan antara tasawuf, tapi juga ada self-help, ya, membantu kita untuk menemukan diri. Ada juga unsur psikologis di dalamnya. Menurut saya ini satu jenis buku yang dibutuhkan oleh orang modern sekarang. Ada unsur self-help-nya, ada unsur pencerahan psikologisnya, dan juga ada unsur pencerahan spiritual atau tasawufnya. Ya. Nah, judul bukunya sendiri betul-betul begitu saya baca, langsung mengingatkan saya pada dua hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada sebuah hadis yang terkenal meskipun ada yang mendhaifkan, tapi hadis ini kalau kita lihat dalam konteks konteks ajaran tasawuf mudah sekali kita terima, yaitu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Ada beberapa tafsir tentang hadis ini. Salah satunya adalah bahwa karena kita ini adalah tajallinya Allah SWT, cerminnya Allah Subhanahu wa taala, madharnya Allah SWT, madhar itu artinya lokus manifestasinya Allah SWT, dan kita menjadi cerminnya, maka mempelajari diri kita itu seperti melihat bayangan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Ada juga yang menafsirkan bahwa sebaliknya dari hadis itu juga betul, yaitu man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Siapa yang mengenali Rabb-nya, dia akan mengenali Tuhannya, karena mengenali dirinya, karena saling cermin itu, ya. Nah, itu hadis pertama yang saya ingat ketika membaca judul buku Pak Fakhrudin Faiz. Lalu saya ingat hadis kedua, yaitu hadis ihsan, yang di dalamnya Rasulullah mengatakan, ihsan itu apa? Kata malaikat Jibril yang bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarah. Nah, ini menarik sekali. Ibn Arabi membaca hadis ini dengan teks yang sama persis, tapi dengan cara membaca yang berbeda. Mohon maaf yang sudah pernah mendengar ini, karena ini salah satu favorit saya, jadi sering saya ulang-ulang. Jadi, al-ihsan anta budallah ka'annaka tarah, yaitu menyembah Allah. Saya menerjemahkannya sebagai memuja Allah, karena ya, budu itu artinya memuja juga. Memuja itu artinya menyembah karena cinta. Jadi hanya abudullah, menyembah Allah dalam penuh cinta. Karena kata roh, ya, sering ditafsirkan sebagai seolah-olah kamu melihatnya, melihat Allah. Tapi Ibn Arabi menafsirkan ka'annaka itu bukan seolah-olah, tapi betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka dipakai karena melihat Allah itu tidak seperti lazimnya orang melihat, tidak menggunakan mata kepala, tapi menggunakan mata batin. Karena itu Rasulullah menyisipkan kata ka'annaka. Artinya melihat benar, tapi melihatnya dengan mata batin. Jadi memuja Allah dalam keadaan kamu melihatnya dengan mata batinmu. Kemudian Ibn Arabi membaca, wa in lam takun tarah. Dan jika kamu telah bisa menghilangkan dirimu sendiri, jika kamu telah berhasil memfanakan dirimu sendiri, tarah, kamu akan melihat Allah SWT. Bagi yang mendengar dan mengetahui bahasa Arab mungkin akan bertanya, harusnya wa in lam takun tarah tanpa alif. Tapi Ibn Arabi tetap mempertahankan teks tarah dengan alif. Ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan secara gramatikal itu bisa dibenarkan, tapi Ibn Arabi mengatakan melihat alif di situ sebagai bersifat visual. Jadi dalam tasawuf itu biasa ada huruf yang dilihat sebagai bersifat grafis, misalnya dalam la ilaha illallah, la itu dilihat sebagai pedang yang menebas semua ilah-ilah lain.
Nah, Ibn Arabi mengatakan alif di antara ra dan ha. Tara ha itu kata ganti orang ketiga atau kata ganti person ketiga. Nah, person ketiganya ini Allah. Dan tidak mungkin kita bisa mengetahui Allah seluruhnya. Kita bisa mengetahuinya tapi tidak bisa mengetahui Allah seluruhnya. Maka huruf alif itu menjadi batas untuk menyimpulkan bahwa kita mengetahui Allah tapi tidak secara keseluruhan. Seolah-olah masih ada satu lapis hijab yang membuat kita tidak bisa menampak zatnya. Tapi lepas dari itu, hadis ini mengatakan bahwa cara untuk kita bisa bertemu Allah, ya, cara untuk kita bertemu Allah itu adalah dengan menghilangkan diri kita. Cara bertemu dengan Allah adalah dengan menghilangkan diri kita. Wa in lam takun tara. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis yang pertama tadi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, yang bisa dibalik man arafa rabbah faqad arafa nafsah, ya, maka kita bisa melihat bahwa cara untuk memahami Allah SWT, mengenali Allah SWT itu adalah dengan menghilang, dan dengan menghilang kita memahami Allah, dengan memahami Allah kita memahami diri sejati kita, ya. Jadi saya tadi begitu membaca isi bukunya secara tepat, kemudian membaca judulnya, saya melihat bahwa judul ini sangat menarik, sangat indah, dan pada saat yang sama meringkaskan prinsip tasawuf bahwa satu-satunya cara kita mengenali diri kita adalah dengan mengenali Allah, dan satu-satunya cara kita mengenali Allah sesuai hadits ihsan adalah dengan menghilang, dengan menjadi lam nakun, kita menjadi fana, ya, dengan itu kita mengenali diri kita. Jadi inilah ringkasan dari judul Menghilang Menemukan Diri Sejati, ya. Sebuah buku yang saya kira sangat menarik, sangat mencerahkan, sangat menenteramkan. Kalau anak muda sekarang bilang butuh healing, boleh sambil jalan-jalan, dan akan lebih lengkap kalau sambil jalan-jalan membaca buku Pak Fakhruddin Faiz ini, Menghilang Menemukan Diri Sejati, ya. Saya sangat menganjurkan agar kita membaca buku Pak Fakhruddin Faiz ini. Sekali lagi terima kasih Pak Fakhruddin sudah mempercayakan penerbitan buku ini ke Nora dari kelompok Mizan. Mudah-mudahan penerbitan ini penuh berkah, insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti keadaan sudah memungkinkan, saya akan mampir ke tempat Pak Fakhruddin kalau nanti sempat jalan-jalan ke Jogja. Sambil ketemu Mbak Kalis barangkali, ya. Demikian. Terima kasih buat semua yang hadir. Jazakumullah khair katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haidar Bagir sudah memberikan sambutannya. Semoga kita doakan Pak Haidar sehat selalu, teman-teman. Dr. Haidar Bagir adalah salah satu intelektual, salah satu panutan, dan juga saya kira guru bangsa ya Indonesia yang sangat kita sayangi, kita hormati bersama. Dan Dr. Haidar Bagir sampai saat ini masih sangat produktif juga. Hampir kalau saya hitung-hitung setiap 2 bulan, 3 bulan pasti ada buku baru dari Pak Haidar, luar biasa. Ada yang cetak ulang, ada yang kemudian edisi diperkaya dan sebagainya. Pak Haidar luar biasa. Dan salah satu buku barunya Pak Haidar adalah Manifesto Islam Cinta. Jadi teman-teman, ini beberapa hari lagi sudah mau bulan Ramadan, jadi jangan lupa untuk update, follow Instagramnya @norabooks, juga untuk mendapatkan informasi bahwa buku Pak Faiz terbaru yang launching sore hari ini, yang berjudul Menghilang Menemukan Diri Sejati, harganya 89.000. Kayaknya kalau di Instagram Nora masih PO sampai tanggal 31 pasti ada diskon. Jadi kalian yang belum check out harus check out karena tidak ada ilmu yang gratis. Ingat ya, tidak ada ilmu yang gratis. Oke. Baik, teman-teman. Tadi Pak Faiz, saya mau membuka obrolan sore hari ini memang dengan kata-kata self healing. Nggak tahu kenapa Pak Haidar tiba-tiba tadi nyebut kata healing juga, kayaknya emang terkoneksi gitu Pak Faiz. Nah, kenapa saya mau membuka dengan self healing gitu ya? Jadi saya tahu sih Pak Faiz gaul, tapi barangkali kan kadang-kadang kurang gaul juga. Jadi
saya udah mulai kurang ajar. Jadi baru buka diskusi. Iya. Jadi anak muda hari ini tuh Pak Faiz tuh pikirannya banyak banget. Ada yang patah hati, ada yang insecure lihat postingan Instagram temennya yang jalan-jalan mulu gitu kan. Terus ada yang dikejar-kejar nikah tak umurnya dan sebagainya gitu ya. Jadi masalahnya tuh ruwet gitu. Terus ada istilah solusinya itu ada self healing yang kemudian diterjemahkan dengan jalan-jalan, staycation di villa, staycation di hotel, terus minum es kopi tiap hari di kafe gitu ya. Tapi masalahnya enggak hilang, duitnya habis, malah kejebak pinjol, kejebak paylater gitu kan. Nah, teman-teman yang isi kepalanya ruwet-ruwet dan banyak masalah itu, buku Pak Faiz ini bab pertamanya aja itu langsung memberikan jawaban. Jadi ada aku berpikir maka aku ada gitu. Di dalam bab itu Pak Faiz itu memberikan cara-cara untuk berpikir. Dan rasanya kita langsung ditampar. Guys, menurut kamu gitu ya, kayaknya kita setiap hari kan berpikir, tapi ternyata berpikir itu ada caranya gitu. Dan cara-cara yang diberikan Pak Faiz ini kok menemukan nama-nama yang, wah Pak Faiz kok kebarat-baratan nih Pak, gitu ternyata. Jadi ini nanti bisa ditolak ini Pak, wah apa nih berpikir menurut siapa gitu Pak. Nah, aku berpikir maka aku ada, dan kenapa berpikir itu ada caranya, itu seperti apa sih Pak Faiz? Baik, terima kasih Mbak Kalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya harus menyampaikan hormat saya, salam saya dulu pada guru kita ini Pak Haidar Bakir yang tadi berkenan memberi sambutan pada acara kita sore hari ini. Alhamdulillah meskipun sebentar kita mendapatkan asupan juga, wawasan juga tentang man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Oh itu satu hadis tadi, meskipun ada yang mendhaifkan itu, kalau yang bicara tentang ini para sufi seperti Ibnu Arabi dan kawan-kawan itu bisa berpuluh-puluh jilid tebal. Jadi sebenarnya saya itu malu termasuk pada Pak Haidar, apalagi pada ulama zaman dulu betapa mereka itu produktif, betapa mereka itu kontribusi dan sumbangannya luar biasa terhadap peradaban Islam. Nah ini kita juga yang muda-muda ini kan saya lihat anak-anak muda yang luar biasa, semangatnya masih, meskipun lewat layar kan saya merasakan auranya nyampe sini, apalagi Mbak Kalis itu kan luar biasa semangatnya. Nah, yuk kita lanjutkan ya semangat itu dengan melahirkan karya-karya produktif. Nah, nyambung tadi pertanyaannya Mbak Kalis tentang berpikir ini. Kalau saya sedang diskusi pengantar filsafat dengan teman-teman mahasiswa itu biasanya provokasi pertama yang saya berikan ke mereka itu adalah untuk mau berpikir. Seolah-olah ya kita selama ini itu sudah berpikir, tapi serius berpikir itu mungkin perlu dicek lagi. Kita ini selama ini sehari-hari kita itu lebih sering ikut saja. Kita itu lebih banyak follower. Kita ini hanya ikut orang apa, ngomong apa, bahas apa, isu apa, kita ikut ke situ. Kemudian ada wacana apa, entah itu relevan atau relate atau tidak, yang penting rame kita ikut ke sana. Kita itu ikut ke utara, yang lain ke utara kita ikut ke utara, yang lain ke selatan kita ikut ke selatan. Kita jarang berpikir sendiri secara jernih. Padahal kalau ada giumnya para filosof lama, Aristoteles dan kawan-kawan itu kan menyebut al-insanu hayawanun natik. Manusia itu animal rasional. Jadi penciri utamanya manusia itu pada natiknya ini. Pada kapasitas berpikir. Dia adalah binatang yang berpikir. Saya khawatir kalau teman-teman sudah mulai enggan berpikir, itu hayawanun natik tadi, natiknya hilang. Kalau natiknya hilang berarti tinggal hayawan. Jadi kita seperti makhluk yang hanya berisi nafsu, hasad, ambisi, dan lain sebagainya. Nah, disitulah menurut saya ya pentingnya kita untuk berpikir. Banyak orang yang
saya lihat di medsos itu juga yang mengkritik, tidak suka filsafat dan lain sebagainya. Menurut saya, tidak senang filsafat itu tidak apa-apa sih, wong yo. Suka tidak suka itu haknya tiap orang. Tapi semoga tidak ada yang tidak suka berpikir. Wah, tidak senang Pak, saya mikir itu rumit misalnya. Semoga tidak ada yang begitu ya Pak. Saya tidak senang Pak kalau harus mikir itu memang enak follower saja, ikut saja dan lain sebagainya. Jadi yuk monggo yuk, apalagi yang muda-muda ini ya. Ayolah aktif menanggapi apapun, tidak hanya sekedar mengikuti apapun. Dan ini diperlukan kejernihan berpikir. Nah, itu antara lain itu sebenarnya pesan di bagian-bagian awal ketika tiba-tiba di situ muncul filosof modern Barat yang diangkat oleh teman-teman Nora, yaitu René Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Nah, peradaban modernnya Barat itu dimulai dari sini. Meskipun nanti variasinya muncul banyak sekali. Termasuk yang mengkritik René Descartes. Ya kritiknya kan juga pakai mikir. Jadi yang penting peradaban yang percaya dengan akal budi ini sudah tumbuh. Tidak hanya peradaban ikut-ikutan. Nah, semoga kita sudah mulai ya menuju ke situasi yang seperti itu. Situasi yang penuh pemikiran, situasi yang penuh pertimbangan. Tidak sekedar follower, tapi semoga teman-teman yang sore hari ini hadir juga bisa jadi trendsetter. Tapi untuk yang baik-baik. Saya kira itu Mbak Kalis. Ya, oke teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi banyak masalah gitu ya dan ingin banget menyelesaikan masalah-masalahnya apa, di bab awal buku ini udah dikasih tahu jawabannya gitu ya. Cara berpikir yang benar termasuk dengan mempreteli variabel-variabel masalah kalian itu ya. Jadi dijamin gitu, pasti masalahnya akan beres kalau mau jujur untuk mempreteli variabel-variabel masalahnya. Makanya jangan lupa langsung dicek out bukunya. Oke, Pak Faiz. Jadi ya, ternyata kalau bicara tentang era modern gitu, bicara rasionalitas, nanti yang muncul adalah pemikir-pemikir yang dianggap orang itu tidak Islami gitu ya, bukan berasal dari filsafat Islam gitu, tapi filsafat Yunani, filsafat Barat gitu. Sedangkan Pak Faiz ini kan membahas siapa saja ya Pak sebetulnya ya untuk jadi tokoh-tokoh siapapun gitu ya yang punya intelektual gitu, semua bagi Pak Faiz itu adalah mata air pengetahuan, mata air ilmu gitu. Nah, itu bagaimana Pak kemudian untuk menjawab orang yang saya mau jadi Islami gitu dengan tetap tidak antipati terhadap tokoh-tokoh yang namanya itu tidak ke-Islam-Islaman itu Pak. Baik Mbak Kalis. Jadi memang kita itu kadang-kadang lebih alergi dengan namanya. Alergi dengan labelnya, sehingga terus ninggal isinya. Ada orang itu mungkin saking tidak sukanya misalnya dengan filsafat atau dengan tasawuf itu. Mendengar kata tasawuf atau filsafat, lihat buku yang ada kata tasawufnya atau kata filsafatnya itu dia sudah ilfil duluan, dia sudah minggir duluan. Padahal mungkin seandainya kalau itu buku sampulnya diganti judul, tidak pakai kata tasawuf atau kata filsafat, bisa jadi dia setuju. Nah, ini yang saya sebut ya, kita sering terjebak, terbawa arus oleh persepsi-persepsi awal kita. Kalau bahasanya filosof Barat namanya Gadamer itu prasangka-prasangka kita yang sudah ada di kepala, sehingga kita melewatkan banyak hal dalam hidup ini yang seharusnya penting. Padahal ya ini untuk termasuk visi yang ada di buku ini itu kan ada satu hadis selain tadi yang disampaikan oleh Pak Haidar, ada satu hadis yang terkenal sekali juga yang bunyinya kalau tidak salah seperti ini, yaitu al-hikmatu dolatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahakku biha. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun dia menemukan, silahkan diambil karena dia lebih berhak untuk itu. Jadi dimanapun kebenaran, dimanapun ada wawasan-wawasan yang benar dan baik,
itu sebenarnya milik kita, barang hilang kita. Ini diksinya menurut saya menarik ya. Dolah itu barang hilang kita. Sesuatu. Kenapa hilang? Mungkin karena kita sendiri yang menghilangkan atau kita sendiri yang tidak peduli. Berarti apa? Yuk kita ketemu hikmah, kebenaran, kebaikan dimanapun, tidak usah ragu-ragu. Jadi sesuatu yang bersifat benar dan baik. Apapun yang jadi labelnya. Disinilah tadi pentingnya dikaitkan dengan yang pertama tadi, kita harus mau berpikir berarti untuk sampai oh ini kebenaran, oh ternyata ini kok dari yang bukan Islam misalnya, coba dicek isinya relevan enggak, tabrakan enggak, sesuai enggak dan lain sebagainya. Itu gunanya kita berpikir. Itu yang bahasa hikmah ini kan yang kalau dalam filsafat itu sering dipandang sebagai versi Arab dari kata-kata falsafah, itu hikmah. Beberapa filosof muslim itu pakai istilah hikmah. Jadi apakah itu barat, timur, apakah itu utara, selatan, kalau isinya kebaikan, kalau isinya kebenaran, itulah hikmah. Kalau mengikuti hadis tadi, tidak usah ragu-ragu untuk mengambilnya. Bahkan kalau teman-teman jeli ya, dalam Al-Quran itu ada bahkan kita belajar, saya kan banyak orang itu, wah ini kan wawasan, kalau di buku ini bahkan ada tentang Hindu, tentang Buddha. Itu saya ada, kalau teman-teman buka surat An-Nahl, ayat kalau tidak salah coba dicek nanti ya, 66. Itu ada ayat yang bunyinya menarik begini. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Apabila engkau ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan padamu, maka tanyalah mereka yang membaca kitab sebelummu. Oh, ini menurut saya ayat ini luar biasa. Jadi mendorong kita banyak bertanya, banyak belajar. Bahkan pada orang yang mendapat kitab sebelum kita. Nah, ini kan banyak yang diantara kita, oh itu kan dari Kristen, oh itu kan dari Yahudi. Ya siapa tahu ada hikmah tadi di balik itu. Bukan berarti harus kemudian ikut, tapi tanyalah. Dari situ mungkin kita bisa dapat menemukan kebenaran-kebenaran. Bahkan Al-Quran itu menyuruh kita tidak hanya, kalau itu kan masih manusia, bahkan kita belajar mencari hikmah dari binatang. Oh yang tadi surat Yunus kebalik, yang binatang ini surat An-Nahl, An-Nahl 66. Ini kita belajar dari binatang. Wa inna lakum fil an'ami la ibroh. Sesungguhnya dalam binatang ternak itu ada ibarat, ada pelajaran. Jadi jangankan pada orang lain, pada binatang saja kita diminta untuk berpikir, untuk mengambil pelajaran. Kalau tadi surat Yunus, di surat Yunus tadi kita belajar pada orang yang mendapat kitab sebelum kita. Jadi ayat ini termasuk hadis tadi, menurut saya indikasi kita yuk belajar itu yang luas. Jangan sempit. Nambah wawasan yang banyak, sebanyak yang kita bisa, karena itu nanti berguna. Jadi untuk hidup kita. Ya mungkin secara formal bukan dari Islam, tapi bisa jadi coraknya sangat Islami. Jadi agama lain, budaya lain, peradaban lain, itu kan mereka punya visi-visi ketuhanan kemanusiaannya sendiri. Yang itu ya sebagian besar ya biasanya ada kesamaan-kesamaan dengan kita. Nah kadang-kadang kita itu begitu membaca khazanah yang berbeda itu semakin tersentuh. Misalnya, wah berarti benar yang selama ini saya kaji, saya pahami dalam Islam. Shadaqallahul azimnya itu tidak hanya ketika ngaji Al-Quran. Mungkin kita membaca misalnya 8 jalan kebenaran, misalnya dalam Buddhisme. Oh, benar ternyata Al-Quran. Shadaqallahul azim, Allah itu ternyata. Nah, bisa jadi begitu. Jadi manusia itu kan tersentuhnya hatinya itu kan kita tidak tahu dari jalur mana. Kadang-kadang dari Al-Quran kita tidak tersentuh, mungkin karena terlalu akrab, terlalu biasa. Karena rutin tiap hari mungkin tadi tidak terlalu. Tapi begitu baca yang lain,
ternyata benar wawasan-wawasan yang saya dengar, saya baca sebelumnya, yang saya tahu dari Al-Quran ternyata ada juga di sini, ada juga di sana. Ini semakin menguat keimanan kita, keyakinan kita pada agama kita sendiri. Makanya Al-Quran menyuruh kita belajar pada alladzina yaqra'unal kitab min qablik, belajar kepada al-an'am, binatang-binatang. Sebagaimana hadis Nabi tadi, al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu barang hilang kita. Jadi teman-teman tidak usah ragu-ragu kalau itu kebaikan, kebenaran diambil saja. Itu barang hilang kita. Wah ini kok dari René Descartes ini dia tidak Muslim, ini orang Perancis, ini dia tidak. Nah, itu terus, tidak usah lah. Tapi coba dicek, jangan tertipu kemasannya dulu. Hari ini menurut saya banyak terjadi polemik, konflik yang tidak perlu karena orang hanya lihat labelnya. Dalam hal banyak hal. Jadi begitu labelnya ini yang ngomong siapa, dari mana. Wah kalau itu orang aliran itu tidak usah. Oh kalau ini orang kelompok itu tidak usah. Terus kita tidak jadi dapat hikmah tadi, tidak jadi dapat wawasan baru. Akhirnya kadang kita mengkritik, tidak setuju pada sesuatu, bahkan mencap, memberi label, memberi judge sesuatu, tanpa kita paham benar apa yang kita judge, apa yang kita kritik, apa yang kita nilai. Nah, mungkin cara-cara berpikir itulah nanti yang penting kalau teman-teman nanti membaca buku ini. Karena landasannya ke situ, biar tidak kaget. Tentang kok ini ada macam-macam tradisi, macam-macam jalan berpikir. Iya, oke. Tadi udah banyak banget teman-teman dibocorkan oleh Pak Faiz. Memang di dalam buku Menghilang Menemukan Diri Sejati ini, Pak Faiz nulis banyak banget gitu. Enggak hanya tokoh-tokoh filsafat Yunani, filsafat Barat, tetapi juga ada filsafat Hindu, ada filsafat Buddha, ada filsafatnya Gandhi, ada filsafat Jepang gitu ya. Banyak banget. Jadi di konsep Hindu misalnya ngomongin reinkarnasi, ngomongin duka samsara itu apa gitu ya. Terus ngomongin juga yang lagi trending nih teman-teman, yang hobinya meditasi, ada juga soal yoga itu gimana, karma baik, karma buruk itu gimana gitu ya. Ada konsep ahimsanya Gandhi dan macam-macam lainnya. Jadi rugi banget teman-teman kalau nggak check out ini sekarang. Silahkan dicek Instagramnya Nora Books biar nggak ketinggalan pre-ordernya. Karena akan dikirim langsung akhir Maret nanti pas bulan puasa awal. Teman-teman bisa langsung tadarusan ini sampai beres nanti pas bulan Lebaran. Lahir lagi menjadi putih, menjadi suci dengan jalan berpikir gitu ya. Pak Faiz, jadi tadi Pak Faiz bilang ini ngendikan ada loh mirip-miripnya dengan filsafat pemikiran yang lain gitu. Justru kita menemukan Islam kembali itu ketika kita bersentuhan dengan ajaran agama lain atau kepercayaan lain. Boleh nggak Pak dibocorin dikit aja, nggak usah semua, biar teman-teman beli sendiri makin penasaran gitu ya. Mirip-miripnya Hindu dengan Islam gitu ya, dan juga mirip-miripnya misalnya Siddhartha Buddha itu dengan Islam tuh apa sih Pak? Ini Bang Kalis. Untuk lebih mudahnya ya, saya tidak ngomong versi saya. Ada pendapat, ada tokoh filosof Muslim terkenal sekali, namanya Sayyid Hussein Nasr. Beliau ini menjelajahi banyak sekali tradisi, tidak hanya Islam. Dan kemudian beliau menemukan ada loh beberapa persamaan antara kita dan mereka. Ini mudahnya begitu ya, biar nanti tidak spoiler. Nanti teman-teman silahkan baca bukunya secara detail. Cuma ini saya beri landasan teorinya. Misalnya begini, kita dan mereka itu sama-sama orang yang percaya. Jadi kita sama-sama orang yang beriman. Oh, ini dasar yang pertama. Dan sebagai sama-sama seorang yang beriman, yang percaya, itu pasti state of mentalnya itu ya mirip-mirip saja. State wilayah mental atau ruang mental itu misalnya begini. Kalau kita merasa sakit hati kita, kalau kepercayaan kita dilecehkan, sebagaimana juga mereka. Jadi karena kita ini sama-sama orang yang percaya. Jadi maka pahamilah itu. Nah itu menurut saya begitu. Jadi ini kata saya Hussein Nasr. Yang kedua apa? Kita sama-sama punya jalan, punya cara
untuk mendekat pada Tuhan. Itu yang kita sebut ritual. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiga, kita ini sama-sama mengemban misi penegakan moral. Agama apapun itu pasti punya ideal-ideal moralitas yang ingin ditegakkan. Kalau saya sudah ngomong moralitas itu cirinya lebih universal, tidak parsial. Yang jelek secara moral dalam agama kita itu kemungkinan besar juga akan dianggap buruk di agama yang lain dari aspek moral. Yang agak berbeda yang ritual tadi. Tapi ritual keimanan itu tadi polanya, ruang mental kita sama meskipun bentuk ritualnya beda-beda. Kemudian ada prinsip-prinsip yang sama. Kata saya Hussein Nasr ada prinsip keadilan, cinta kasih, kebajikan, tanggung jawab sosial. Ini hampir di semua agama ada. Dan isinya sama. Itulah mengapa orang itu semakin menjelajah kemana-mana, dia semakin mantap. Ini saya Hussein Nasr ini bicara seperti ini kalau dalam konteks Al-Quran itu beliau sedang memahami, kalau dalam Al-Quran itu ada istilah kalimatun sawa. Jadi kalimah yang sama. Yang ini bisa jadi pijakan kita berinteraksi secara harmonis dengan agama-agama yang lain. Jadi bukan berarti terus oh kalau gitu saya pindah-pindah agama santai saja Pak. Enggak begitu. Jadi rumusnya kalimah sawa itu, ta'alau ila kalimatin sawa itu, ketika kita sudah punya dasar bahwa oh kita ini ada kesamaan-kesamaan, disitulah dasar kita untuk berinteraksi secara harmonis. Baik dari aspek ruang mental tadi, oh mereka juga kalau kita lecehkan, kita rendahkan juga sakit sebagaimana kita kalau dilecehkan. Nah, ini ruang mentalnya. Maka kita saling menghargai. Maka kita saling menghormati. Ini kita tahu seperti ini karena kita sampai pada kalimah sawa tadi, titik sama. Perbedaannya pasti ada, ya wajar saja. Memang orientasi agama itu kan punya tadi aspek ritual, aspek formalitas yang berbeda-beda. Tapi persamaannya jauh lebih banyak, meskipun manusia itu kan seringkali lebih sibuk dengan perbedaan ini. Nah, padahal Al-Quran ada diksi yang menurut saya menarik. Ta'alau ila kalimatin sawa. Di situ ada banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali kesamaan-kesamaan yang setelah kita ngerti semua itu justru semakin kuat keimanan kita. Nah, ini titik-titik kalau ditanya miripnya apa, samanya apa. Coba belajar aspek moralnya. Belajar prinsip-prinsip keadilan, nilai cinta kasih, kebajikan. Itu ketemunya sama semua. Jadi disitulah mungkin titik kita bergaul dengan mereka. Selama ini, belakangan ini kan kita lihat beberapa fenomena yang menurut saya memprihatinkan. Saling mengomentari dengan buruk, kita saling menjelekkan, ada kan fenomena-fenomena yang dari sana menjelekkan sini, dari sini menjelekkan sana, terus lahir konflik-konflik. Nah, kalau bahasanya Al-Quran, yuk ta'alau ila kalimatin sawa, bainana wa bainakum. Inilah nanti dasar interaksi sosial kita. Ya, saya jadi ingat Pak sama orang Jawa kalau ngomong kan, isih podo menungsone, mbok ojo banget-banget gitu ya Pak ya. Jadi mau manusia di mana aja itu sebetulnya isih podo menungsone gitu. Masih sama-sama manusia, artinya masih selalu menemukan kesamaan gitu ya. Saya mau mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan saja yang sudah mulai masuk. Nanti takut kalau pertanyaan-pertanyaannya nggak sempat terbaca. Teman-teman jangan lupa ada 3 kaos door prize yang akan diumumkan di akhir acara buat penanya yang asik ya. Jadi jangan ragu-ragu buat ngetik di kolom komentar. Dan jangan ragu-ragu sekali lagi buat check out Instagram Nora Books. Pertanyaan pertama dari Pak Mustafa Najib. Ada hadis qudsi ana fi doni apa? Abdi bi. Aku berada dalam
prasangka hambaku. Dalam kaitan dengan dunia yang sakit dan menjebak kita dalam prasangka demi prasangka, bagaimana memposisikan diri kita di hadapan hadis qudsi ini. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Ini hadis ini masyhur sekali. Hadis ana inda zonni, sebenarnya abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Jadi maksudnya hadis ini sebenarnya menyuruh kita untuk husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Karena kita itu nanti Allah hadir dalam hidup kita seperti apa sesuai prasangka kita. Jadi kalau Allah kita persepsikan, wah ini nanti saya disiksa, ini mesti saya mesti terus kita terus jadinya putus asa, ya seperti itu Allah hadir. Maka mari berprasangka yang baik-baik saja. Insya Allah meskipun kita sedikit-sedikit ada khilaf, insya Allah diampuni. Itu indadzoni abdi bi. Insya Allah meskipun ini dunia ini seruwet ini, insya Allah bagi Allah tidak ada kok yang ruwet, tidak ada yang sulit. Kalau Allah menghendaki, situasi-situasi yang memprihatinkan bisa segera berubah. Ini namanya husnudzon. Kita memang belakangan ini sering suudzon. Wah, ini mesti Allah sedang murka ini ke kita. Wah, itu rasa ini itu hukumannya Allah ke kita dan lain sebagainya. Jadi kita itu sering mempersepsikan Allah dalam konteks yang negatif. Yo, seperti itu hadirnya Allah ana inda dzonni abdi bi. Maka kita juga berdoa, mari berdoa yang sifatnya positif saja, yang sifatnya menegaskan kasih sayangnya Allah. Dari situ nanti Allah juga akan hadir dengan kasih sayang kita. Ada juga tafsir yang menarik, ana inda dzonni abdi bi itu bisa dikaitkan dengan cara kita berdoa. Kita itu kadang kalau berdoa tidak sungguh-sungguh. Jadi kita itu berdoa minta sesuatu pada Allah, tapi kadang kita sendiri tidak terlalu yakin dengan doa itu. Nah, derajat keyakinan kita berapa, sejauh itulah Allah hadir. Itu ada yang menafsirkan itu bagian dari ana inda dzonni abdi bi. Misalnya, semoga Indonesia ini tahun depan sudah gemah ripah los jinawi toto, terus kita mikir sendiri, apa ya mungkin ya bisa begitu wong sekarang saja. Ya sudah, kalau kita level keyakinannya saja sudah tidak 100%, ya sejauh itulah Allah hadir. Jadi kalau kita hanya 50% yakinnya, wong kita sendiri tidak mantap kok sebagai yang minta, yang berdoa. Ya hanya sejauh itu Allah hadir. Dulu para aulia, para salafus soleh itu kok mantep-mantep ya. Kalau berdoa itu rasanya langsung kabul. Minta apa Allah hadir. Kemungkinan besar mereka memang kemantapan hatinya, kepasrahan totalnya 100%. Kita ini sering agak kotor oleh persepsi prasangka-prasangka negatif kita. Sehingga yo kita berdoa misalnya, wah semoga ini listrik mati segera nyala, tapi gitu juga kalau Indonesia itu ya meskipun listrik mati gini biasanya ya lama hadirnya Allah juga lama. Jadi ya, jadi pikiran kita sendiri yang menghalangi. Itu kalau dalam hikam itu kan disebut hijabnya kita dengan Allah itu lebih banyak diri kita sendiri. Maka yuk kita bersihkan itu. Kalau berhubungan dengan Allah kita optimis, Allah itu penyayang. Dia sangat Rahman, sangat Rahim, maka ayo kita berdoa sepenuh hati untuk kebaikan. Pasti tidak ada yang tidak mustahil kalau Allah menghendaki, dengan segala optimisme. Nah, ini diantara makna dari ana inda dzonni abdi bi. Ya, seperti ini ya Pak, law of attraction ya. Yakin Ra, cicilannya lunas gitu ya. Nggak begitu yakin ya, akhirnya nggak lunas beneran ya Pak ya. Iya, ini cuma semoga enggak jadi bahan presentasi MLM ya. Kalau kita yakin. Iya, betul. Iya, nanti kalau kita yakin mesti sukses. Gitu. Lain urusan lagi itu ya Pak. Iya. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Yusuf Dermawan, bagaimana hakikat dan metodenya dalam mengenali diri tersebut? Apakah jiwa dan ruh termasuk dalam
bagian dari diri sejati tersebut? Jika iya, saya sedang amat merenungi ayat Al-Isra ayat 85 dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusanku sedangkan kamu diberikan pengetahuan hanya sedikit. Oke. Metode mengenali diri, Pak. Baik. Abot iki. Iya, ini satu sesi webinar sendiri ini. Iya. Metode mengenali diri dengan ruh. Tapi begini, menarik ya teman-teman. Ini contoh ya, tafsir yang optimis dan pesimis tadi. Tentang ayat ini, yang wama utitumul ilma illa qalila, kulir ruhu min amri robbi. Katakanlah roh itu urusan Tuhanku, engkau tidak diberi pengetahuan hanya sedikit. Tafsir yang pesimis itu dia langsung, berarti kita tidak mungkin tahu tentang roh. Nah, ini yang gaya pesimis. Ada yang optimis. Berarti kita bisa tahu tentang roh meskipun hanya sedikit. Kan wama utitumul ilma illa qalila. Illa qalila itu sebenarnya ya kita oleh Allah diberi kok pengetahuan tentang roh itu meskipun hanya sedikit. Nah, yang sedikit ini yang kita kejar. Ya yang hakiki yang paling tahu tentu saja Allah. Nah, buktinya apa? Para sufi itu banyak yang membahas tentang jiwa, tentang nafas, tentang ruh. Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, dan kawan-kawan, hampir semua, apalagi para sufi itu juga membahas kedalaman jiwa, gejala jiwa, memuhasabai jiwa, dan lain sebagainya. Ya memang yang paling tahu mutlak pasti tentu saja Allah. Pengetahuan kita dibandingkan pengetahuannya Allah itu ya illa qalila tadi, sangat sedikit. Tapi yang sangat sedikit itu akan sangat berarti kalau kita mengenali diri kita, memahami diri kita. Kesulitan memahami diri menurut saya justru ketika kita terlalu banyak terlibat melekat pada hal yang di luar diri. Nah, ini kunci. Makanya kenapa sih kok judul ini kata-kata pertama itu menghilang? Ini kan teman-teman heran, itu kok tiba-tiba menghilang itu arahnya dari mana? Nah, menghilang itu maksudnya apa? Ayo kita menghilang sebentar, menjauh sebentar dari keramaian, keterikatan kita dengan berbagai kesibukan hidup yang kadang-kadang banyak hal remeh-temeh yang membuat kita terdistraksi dari yang penting. Jadi menghilang itu bisa dimaknai menjauh sebentar, meskipun nanti bisa juga dimaknai menaklukkan ego kita. Bisa juga tadi dimaknai man arafa nafsahu dan seterusnya. Nah, kata menghilang ini menurut saya bagian dari cara kita untuk mengenali diri. Jadi kalau para ulama zaman dulu pakai metode uzlah dulu, menjauh dulu. Karena kalau masih terlibat seperti ini itu masih susah. Jadi kita susah jernih. Karena apa? Terlalu terlibat, kita terlalu dekat. Nah, makanya ini sebentar lagi puasa. Dulu sebelum disyariatkan puasa itu bahkan Rasulullah setiap bulan Ramadan itu uzlah ke Gua Hira. Dalam rangka apa? Mungkin mudahnya ya menjaga kewarasan agar tetap bisa berpikir jernih. Kalau terlibat terus di tengah masyarakat tidak jernih kita. Mana baik, mana buruk, yang sejati tidak kelihatan. Antara yang palsu dan yang sejati, apalagi sekarang eranya post-truth. Itu kan sudah buram. Jadi kadang-kadang yang benar kebalik jadi salah karena diserbu oleh netizen. Sebaliknya yang tidak beres ketika didukung oleh netizen dia rasanya jago sekali, rasanya hebat sekali. Ini yang saya maksud kehilangan kejernihan. Maka penting kita menarik diri sebentar. Boleh kalau ada yang mau bikin resolusi Ramadan ini di antara puasaku antara lain adalah puasa medsos misalnya. Jadi berat. Iya. Berat, Pak. Berangkat tarawih harus update IG story, Pak. Iya, ayo. Makanya kalau berani kan kalimat saya. Berani enggak? Misalnya gini wes. Biasanya pegang medsos sehari 12 jam misalnya. Ayo sekarang 4 jam saja. Jadi ada waktunya. Misalnya ya Pak, saya pegang medsosnya kalau pas sore saja ngabuburit menjelang buka. Kalau malam tadarusan, kalau pagi sampai siang tidur misalnya. Nah, itu resolusinya begitu.
mohon maklum yang lain kalau kontak saya di jam-jam itu saya mungkin tidak baca. Misalnya latihan puasa, karena kita terlalu melekat. Jadi terlalu tercampur. Kalau terlalu melekat itu jadi tidak objektif. Sesuatu itu kalau terlalu mepet, itu sudah tidak ada bedanya. Cantik dan tidak cantik itu kan juga kalau kita ada jarak. Ganteng apa tidak ganteng itu kan ketika ada jarak kelihatan. Kalau mepet sama sekali sampai nempel itu tidak ada bedanya sudah. Tembok itu warnanya kuning apa biru itu kalau wajah kita nempel di tembok kita sulit melihatnya. Maka penting itu bagian dari makanya diksinya menghilang. Yuk menghilang dulu sebentar. Untuk apa? Berpikir jernih. Jadi biar kita bisa mengenali diri kita. Kalau kita terlibat terus kita tidak tahu aku ini sudah on the right track apa jangan-jangan sudah melenceng. Nah kita tahu selama ini saya on the right track apa enggak itu kan mungkin tadi puasa medsos itu berarti tidak berinteraksi dengan orang tapi kita cek coba kita baca WA kita, tweet kita selama ini, postingan Instagram kita selama ini, coba dikalkulasi kira-kira berapa persen yang serius, berapa persen yang manfaat, berapa persen yang iseng saja, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin latihan muhasabahnya mengenali diri. Udah dikasih cara uzlahnya bahkan dengan tidur siang aja ya Pak, itu udah uzlah ya. Itu diantara maknanya bahwa puasanya orang tidur itu ibadah. Itu karena daripada yang aneh-aneh tidak jelas, tidak penting dosa, daripada mending puasa tidur saja. tetap Ya. ini ya bacain komentar di akun Lambe Turah kan sama aja ya. Ah, ya. Ini ada yang curhat Pak dari Kemal Wijaya, memberi alasan tambahan sebagai penguat kepada orang tua karena dia pengen daftar akidah dan filsafat Islam. Nggak boleh Pak, ini curhat, ini berat ini hidupnya, harus diselesaikan ini Pak. Oh iya. Oke, yo kita husnudzon ya pasti. Ya orang tua punya ideal-ideal sendiri untuk putra-putranya. Kita yang ingin daftar AFI ya pasti punya visi ideal sendiri. Kalau yang di rumah itu dengan siapa saja menurut saya kuncinya komunikasi. Yuk komunikasi yang baik. Jelaskan pada orang tua. Alasan ya orang tua kita mungkin juga tidak terlalu ngerti filsafat kiopo. Makanan apa. Orang tua saya dulu juga begitu. Rapayu nggo golek mantu loh Pak. Iya. Jadi dulu bapak saya membolehkan saya kuliah filsafat bukan karena beliau tahu filsafat. Sing penting anaknya kuliah cuma itu saja. Daripada di rumah gelendang-gelendung. Yang penting kuliah gitu saja. Mungkin bapaknya Mas Kemal ini justru lebih modern, ngerti tentang filsafat. Itu menurut saya malah menarik, bisa diajak komunikasi. Keinginan-keinginan kita, visi hidup kita. Karena agak menarik memang pendidikan hari ini, visi pendidikan kita hari ini, itu lebih banyak coraknya pragmatis. Jadi anak kuliah, anak sekolah, itu ya visinya sebagian besar nanti untuk kerja apa. Jadi coraknya sangat praktis. Itu yang bahasa saya pragmatis. Ya tidak salah, wong hidup itu memang antara lain ada dimensi karir, dimensi kerja. Tapi apakah selalu harus begitu? Nah, ini kan makanya saya bilang perlu rundingan, perlu komunikasi lebih banyak. Saya tidak boleh mutus, oh itu mesti orang tuanya salah, tidak begitu juga. Coba didengarkan argumennya orang tuanya. Jangan-jangan mereka punya keinginan, punya cita-cita yang bagus juga. Atau kalau teman-teman tetap Pak saya ingin AFI, yo jelaskan kenapa ingin begitu. Visi ke depannya ingin apa? Ingin insya Allah yo orang tua bisa mendengar, bisa menerima. Kalau ada salah paham tentang filsafat, yo dijelaskan bahwa filsafat itu tidak begitu, tidak sengeri yang ada di pikirannya Bapak Ibu. Ya kalau argumennya yang pragmatis ya kalau menurut saya hari ini kuliah itu meskipun kalau kampus itu selalu lulus dari sini jadi apa, lulus dari alumni ini profesi apa dan lain sebagainya, tentu itu masih sifatnya ideal. Kenyataannya ya bisa tidak selalu begitu. Alumni kedokteran tidak selalu nanti jadi dokter. Alumni pendidikan tidak selalu bisa langsung jadi guru dan lain sebagainya. Ini kalau argumen-argumen pragmatis. Ada banyak hal yang berkaitan dengan itu. Tapi menurut saya tetap kuncinya komunikasi. Masalahnya
negara juga belum hadir Pak untuk jurusan filsafat, cuma bisa jadi penyuluh Iya. KUA Pak. Iya. Saya itu kalau ditanya, Pak, alumni filsafat itu kira-kira profesinya apa? Di jurusan filsafat mesti nulisnya juga susah. Setelah lulus filsafat itu bidangnya apa? Nah, saya selalu bilang, bidangnya memang tidak ada bidang filsafat, misalnya dicari seorang filosof itu lowongan tidak ada. Tapi keilmuan filsafat itu menurut saya, itu kan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir yang kritis, yang mendalam, dan lain sebagainya, ini dibutuhkan oleh semua bidang. Tidak ada bidang yang tidak membutuhkan kemampuan berpikir. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun ya tetap ini anak ini bisa mikir apa enggak. Karena kemungkinan berkembang itu kan ada dalam kapasitas kemampuan dia berpikir. Loh, di aspek ini menurut saya tidak ada yang tidak butuh filsafat. Semua bidang memerlukan filsafat. Kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, menjelaskannya yang sederhana-sederhana seperti ini mungkin bisa lebih menarik daripada teman-teman menjelaskannya, Bapak, filsafat itu filosofia. Filo itu nanti Bapaknya bingung malahan. Dijelaskan sederhana-sederhana saja yang mungkin bisa diterima. Ya, 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 ini pertanyaannya, wah udah banyak sekali Pak ya. Jadi kita Q&A aja nih dengan Pak Faiz sampai 30 menit lagi. Ada yang menarik Pak, pertanyaan dari Mbak Indriani. Menurut saya menarik. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Indriani gini, apa yang dimaksud dengan menghilang? Apa yang harus dihilangkan? Karena buku Pak Faiz itu semuanya mengajarkan kita untuk berpikir sebebas-bebasnya, tapi ujung-ujungnya tetap balik menjadi hamba, menghilang lagi gitu. Apa maksudnya udah disuruh liberal tapi disuruh menghilang lagi ini gitu. Oke, baik. Ini ilmu menghilang ini memang ilmu yang menarik. Apalagi dalam tradisi filsafat dan tasawuf. Ini saya rinci lagi ya, tadi sudah saya singgung sebentar. Jadi menghilang itu kalau dalam dunia tasawuf lebih banyak berkonotasi bagaimana kita menjauh sebentar dari keramaian. Jadi bisa kita maknai ini. Jadi yuk jangan terlalu terlibat deh dalam keramaian. Bukan berarti tidak boleh, cuma jangan terikat, jangan terlalu terlibat. Keterikatan-keterikatan itu kalau dalam dunia tasawuf justru akan menjauhkan kita dari rute utama ilaihi roji'un. Kembali kepada Allah. Jadi maka ayo latihan, melatih jiwa kita untuk tidak terlalu terikat. Yo antara lain tekniknya adalah menghilang. Jadi jangan lupa menghilang ini teknik ya, bukan menghilang selamanya. Saya ikut Mas Faiz, saya tak melenyapkan diri. Apalagi yang utangnya banyak terus menghilang, nggak bisa dihubungi, dicari-cari sama pinjaman online nanti. Nah, menghilang maksudnya itu. Nah, yang kedua, menghilang itu termasuk bisa bermakna melenyapkan ego. Jadi keakuan kita, yang itu sering juga menghalangi relasi kita dengan Allah. Kita itu kan kepala kita, jiwa kita itu penuh ego, macam-macam egonya, tentang banyak hal. Yang membuat kita akhirnya malah jauh dari Allah. Kita tidak sadar kadang yang kita agung-agungkan, kita sembah pikiran kita sendiri, gagasan kita sendiri, cita-cita kita sendiri, ideal-ideal kita sendiri. Kita merasa diri kita sempurna, padahal sangat tidak. Kita merasa diri kita sudah jadi manusia yang sangat unggul, yang tidak ada tandingannya, akhirnya kita merendahkan yang lain dan lain sebagainya. Ini ego-ego. Nah, ayo menaklukkan ego. Menaklukkan ego itu seperti menghilang tadi. Yuk menjauh sebentar, kita taklukkan ego kita. Nah, terakhir menghilang itu lebih dalam lagi kalau dalam wacana tasawuf itu mungkin lebih dimaknai kesadaran bahwa kita ini makhluk yang sementara. Jadi kita ini makhluk yang fana, yang pada akhirnya tidak ada. Kita itu dari tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada lagi. Nah ini makna-makna sufistik dari diksi menghilang tadi. Cuma untuk orang
bisa sampai ke terminal jati diri melalui menghilang tadi, kita butuh wawasan-wawasan, kapasitas-kapasitas, kemampuan berpikir yang jernih, dan lain sebagainya. Jadi disitulah nanti kita sampai pada, di sini kan ada tokoh-tokoh filosof barat dengan kebebasan berpikirnya, juga tokoh-tokoh timur dengan kearifan-kearifannya, dan lain sebagainya. Semuanya penting dalam rangka apa? Membangun jati diri kita. Yang tadi secara jernih tadi, yang tidak dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, kita perlu wawasan-wawasan tentang bagaimana membangun diri secara ideal. Baik dalam perspektif barat maupun perspektif timur. Ini kalau di buku ini kan ada barat, ada timur dengan gayanya masing-masing. Bukan berarti ini tawuran antara barat timur. Saya lebih memaknai barat timur itu saling melengkapi. Jadi barat yang lebih cenderung apa, kita menyebutnya itu sering pakai kalimat yang kalau barat itu cenderung rasional empiris, kalau timur cenderung spiritual mistis. Kalau barat itu analitik, kalau timur intuitif. Kalau barat itu lebih fokus pada perkembangan dinamika, kalau timur itu lebih suka ketentraman, kemapanan. Barat itu lebih deskriptif, timur lebih puitis, dan lain sebagainya. Kita kan punya pembedaan-pembedaan seperti ini. Menurut saya bukan berarti kita harus milih barat atau milih timur, ya. Manusia itu multidimensi memang. Nah, kalau bisa ya kita hidupkan semua fakultas pemahaman yang ada dalam diri kita. Ya rasional, ya intuisi, dan lain sebagainya. Makanya tadi berpikir ya sak pol-pole, serasional mungkin. Nah, merasa juga sepuncak-puncaknya. Jadi biar apa? Kita itu yang kalau pakai bahasanya beberapa filosof dan sufi kan namanya insan kamil. Jadi manusia yang semua potensi idealnya aktual, baik dari sisi fisik, mental maupun spiritualnya. Nah, untuk ini perlu optimalisasi peran tadi. Peran panca indera, peran akal, peran intuisi, bahkan peran imajinasi yang kreatif, dan lain sebagainya. Makanya, Pak, kok kadang-kadang disuruh mikir bebas, tapi kadang-kadang disuruh nyufi, kadang-kadang disuruh apa? Iya, karena manusia itu makhluk yang multidimensi. Pinter-pinter kita untuk tahu porsi dan proporsinya. Jangan terbalik-balik. Saatnya menggunakan akal, kita pasrah pakai perasaan. Nanti saatnya harus rasa itu kita kedepankan, kita malah pakai akal. Nah, ini yang kadang-kadang orang terbalik. Disinilah pentingnya kita belajar untuk mengenali diri dan mendayagunakan kapasitas-kapasitas yang ada dalam diri kita. Makanya buku ini yo dari barat sampai ke timur sudah kita, ini sebenarnya mancing saja biar teman-teman paling tidak sadar. Oh, ternyata seluas ini, seindah ini wawasan-wawasan tentang diri, baik dari filosof barat maupun filosof timur. Baik, saya kira itu Mbak Kalis. Siap. Saya ternyata dicolek sama ini ya, orang Nora. Dari tadi saya ngomong Nora Books, ternyata akunnya Nora Publishing, teman-teman ya. Jadi kepoin akun Instagramnya Nora Publishing, bukan Nora Books. Dan di situ jangan lupa ada info untuk pembelian bukunya Pak Faiz yang masih pre-order sampai tanggal 31 nanti gitu. Jadi temukan teknik untuk menghilang segera dengan cara beli bukunya. Pak, apakah dengan mengenali diri kita jadi seorang eksistensialis? Wah, ini kok abot-abot temen toh iki. Oke. Ini pesertanya mahasiswa filsafat ini mesti pertanyaan-pertanyaannya pakai kata diksi-diksi filsafat. Antara lain begitu. Jadi begini, kalau versinya kelompok eksistensialis itu, orang itu tidak serta-merta mengenali diri, tapi juga dia membentuk dirinya. Jadi kita kenali diri kita, siapa diri kita, potensi-potensi kita apa, kemudian kita aktualkan sesuai yang kita inginkan secara otentik. Ini seorang eksistensialis. Jadi diri kita itu seperti apa, kata orang eksistensialis, tergantung
Apa yang kita ekspresikan, apa yang kita aktualkan, itulah kita. Dalam diri kita itu ada banyak potensi. Kita itu bisa jadi orang baik, bisa jadi orang jahat. Kita itu bisa jadi orang luar biasa, juga bisa jadi orang males yang nggak ngapa-ngapain. Nah, yang kita aktualkan yang mana, disitulah kuncinya diri kita. Nah, ini gayanya orang eksistensialis. Jadi, siapa kita itu tergantung bagaimana kita mewujudkan diri kita. Lawannya eksistensialis itu namanya esensialis. Kalau pandangan esensialis itu siapa kita itu sesuai hakikat terdalam diri kita. Nah, jadi ada hakikatnya kalau esensialis. Manusia itu hakikatnya ini, hakikatnya itu. Nah, kalau dia mengekspresikan diri berbeda dengan hakikat dirinya, dia akan gelisah. Dia akan mencari-cari. Misalnya begini, manusia itu hakikatnya spiritual. Itulah mengapa orang barat sekarang gelisah. Karena dia selalu berpikir fisik material. Nah, ini gaya esensialis namanya. Jadi seolah-olah manusia itu ada hakikat tertentu yang barang jadi, yang itu kalau tidak diaktualkan, hidupnya akan gelisah karena tidak sesuai fitrahnya. Mudahnya begitu. Tapi kalau orang eksistensialis, manusia itu isinya potensi-potensi. Potensi apa yang dia aktualkan, itulah dirinya. Jadi tidak bisa mahasiswa itu alasan, Pak, saya itu aslinya rajin kok, Pak. Ya semester ini saja saya banyak bolos. Ya kalau kamu banyak bolos, ya kamu males aslinya. Tidak bisa aslinya rajin. Nah, itu. Tapi kalau perspektifnya esensialis, pernyataan mahasiswa tadi bisa diterima. Oh iya, saya tahu kamu aslinya rajin, cuma sekarang aslimu tidak bisa keluar, kan begitu. Tapi kalau eksistensialis enggak, ya kalau kamu sering bolos, ya kamu tidak bisa bilang aslinya rajin, kamu aslinya pemalas, suka bolos. Nah, itu cara berpikirnya begitu. Jadi kalau eksistensialis itu lebih melihat setelah mengenali diri, kita putuskan membentuk diri jadi apa. Itulah kita. Jadi kita itu bukan identitas yang pasti dan sudah itu, tapi kita ini masih dalam bentuk potensi-potensi diri kita itu. Mana yang kita aktualkan, itulah nanti diri kita. Nah, itu cara berpikir eksistensialis. Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada pembahasan khusus mengenai self love di dalam buku ini? Ya, penting banget Pak, anak muda ini buat self love, Pak. Sebenarnya menurut saya semua tokoh yang ada di situ itu bisa bagian dari kita mencintai diri kita, gagasan-gagasannya. Mulai cara berpikir, cara mengolah rasa, cara bagaimana kita menjalin kasih sayang dengan sesama, itu kan ada dalam tradisi, ada Zen, ada Buddhisme, di situ ada Albert Camus. Albert Camus itu yang absurdisme itu menurut saya di antara kontribusi besar tokoh-tokoh dan aliran-aliran yang saya angkat di buku itu adalah sebenarnya bagaimana cara kita menyayangi diri. Jadi tidak sekedar apa itu definisi mencintai diri, tapi lebih pada bagaimana kita mencintai diri kita dengan segala potensi, dengan segala kapasitas dan segala keunikan dimensi kemanusiaan kita, baik dimensi rasional, spiritual, intuitif, dan lain sebagainya. Jadi buku ini hakikatnya buku tentang self love kalau menurut saya, meskipun tidak ada kata-kata self love-nya. Karena dengan kita menemukan diri kita itu berarti betapa kita mencintai diri kita, tidak ingin diri kita hanya jadi pengekor, hanya jadi seseorang yang tenggelam dalam kerumunan, tapi kita yang eksis, kita yang sebagai jati diri kita. Nah, makanya itu diksinya selain menghilang ada menemukan diri sendiri. Jadi syarat utama kita mencintai diri menurut saya ya kita menemukan diri kita sendiri. Itulah yang harus kita cintai. Ya, kalau nggak kenal gimana mau cinta ya. Ya. Jadi yang dikenali nggak cuma pacarnya aja, kamu harus mengenali dirimu bahkan gitu sebelum bisa mencintai orang lain ya. Beyond gitu self love-nya. Jadi jangan lupa pesan sekarang. Terus neror dari tadi moderatornya. Terus
Terus dari Kak Evi Suryani, izin bertanya, Pak. Katanya proses tidak mengkhianati hasil. Tapi kok hasilnya ternyata mengkhianati proses. Itu apa, Pak? Yang salah itu, Pak? Itu kalau jawabannya orangnya ya itu ya hasilnya jangan-jangan kita salah tafsir. Kan kadang-kadang ada orang jawabnya itu ya hasil itu kan versi kita tidak sukses, tapi dibaca dari sudut yang berbeda, sebenarnya ya kita sukses saja. Ada yang bilang begitu. Nah, tapi begini memahaminya. Jadi yang pertama, manusia itu menguasai proses. Tapi hasil itu ada banyak variabel yang mempengaruhi. Nah, ini menurut saya lebih fair pernyataannya. Ya kalau bagi orang beragama di antara yang memastikan hasil itu kan bukan manusia tapi Allah. Nah, jadi proses tidak mengkhianati hasil itu bisa kita maknai sebagai mari kita lakukan sebaik yang kita mampu dalam hal apapun. Sudah ini saja. Hasilnya pasti sesuatu yang positif untuk kita, entah sampai level apa. Nah, ini cara membacanya begitu. Jadi mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu pasti sesuatu yang positif. Memuaskan, karena kita sudah memberikan segalanya untuk itu. Jadi membaca adagium proses tidak mengkhianati hasil itu, cara membacanya adalah cara membaca orang yang optimis dan semangat untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan cara membaca, kalau saya belajar, saya mesti lulus kumlot. Bukan begitu cara membacanya. Jadi kalau saya belajar serius, pasti belajar saya ini membuahkan sesuatu yang positif untuk hidupku. Nah, entah dalam bentuk apa aspek positif itu. Kalau saya rajin nulis, pasti akan ada manfaatnya. Entah dalam bentuk apa. Mungkin buku banyak terbit, mungkin semakin cerdas aku membaca hidup ini, mungkin macam-macam bentuknya. Kita sering kecewa karena hasil kita anggap mengkhianati proses itu biasanya karena kita yang matok sendiri standar hasil itu. Jadi kalau saya posting ini, pasti nanti banyak yang nge-like, banyak yang menjempol. Karena ini menurut saya penting. Serius kita nulis. Begitu kita posting, tidak ada yang nyenggol sama sekali kita dianggap. Nah, itu kan mengecewakan. Tapi kan itu standar yang kita bikin sendiri bahwa nanti ada banyak yang jempol. Padahal mungkin manfaat besarnya adalah begitu kita tulis, kita semakin menguasai permasalahan. Kita semakin memahami duduk perkaranya dibandingkan kalau kita tidak nulis, hanya ide itu ada di kepala saja. Mungkin bisa itu hasilnya. Jadi percayalah proses tidak mengkhianati hasil. Kecuali kita sendiri yang sempit memaknai hasil itu. Nah, kalau kita kalah kompetisi karena jalur orang dalam itu gimana itu, Pak? Variabelnya. Iya. Jadi itu menurut saya bagian proses tidak mengkhianati hasil. Jadi hasilnya mungkin tidak sesempit yang kita bayangkan. Saya itu pengalaman. Sebelum saya jadi dosen di UIN Jogja itu, saya ngelamar jadi dosen salah satu universitas swasta. Seleksi-seleksi sampai terakhir tinggal 2 orang, saya dan seorang teman wawancara. Akhirnya saya tidak lolos, karena dengan cerita mirip orang dalam tadi. Saya tidak tahu kalau yang satunya ada hubungannya dengan orang dalam. Nah, itu kalau saya ratapi habis-habisan, itu mungkin bisa saya tidak ngapa-ngapain, tapi ternyata ada hikmahnya banyak. Kalau saya diterima di situ, mungkin saya tidak masuk di UIN Jogja. Jauh kan kalau dari sisi reputasi dan lain sebagainya, kampus tadi dengan UIN misalnya. Loh, ini yang menurut saya tidak, lakukan saja kebaikan mampu kita, berikan the best version of diri kita dalam hal apapun, pasti nanti kita akan panen the best juga, meskipun bentuknya tidak selalu sebagaimana definisi sempit kita tentang kesuksesan atau keberhasilan. Jadi cara membacanya begitu, optimislah. Nah, ini optimis ini bagian dari anak indah dzonni abdi tadi. Percayalah bahwa prasangka kita yang baik, upaya kita yang maksimal, pasti buahnya baik.
Baik. Nah, yeah. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Saya pikir pertanyaan Mbak Agustin ini mirip-mirip tadi yang sudah dijawab berikutnya. Jadi saya skip dulu dan loncat ke Mbak Seroja Ainun ini, Pak. Bagaimana cara meyakinkan diri jika Tuhan selalu Maha Kuasa? Karena kalau kita pas posisi susah itu ngerasanya kan nggak ada keberuntungan gitu, Pak. Gimana sih? Sambat. Baik, ini pertanyaannya Mbak Seroja. Jadi begini, Mbak, saya tidak tahu ya ini nyindir kita atau tidak. Al-Quran itu punya sindiran untuk manusia bahwa manusia itu khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan ciri apa? Suka berkeluh kesah. Itu nanti ada tafsir yang bilang kalau diterjemahkan dalam bahasanya suka mendramatisir kesusahan hidupnya. Jadi di antara sekian banyak anugerahnya Allah, mungkin ada satu kesulitan, satu sisi hidup yang menurut kita ini susah atau sulit. Dan kita merasa bahwa kita itu sangat malang. Ya Allah, aku kok diuji dengan ini ya. Kita lupa bahwa selain dengan ini itu, sisanya itu anugerah semua. Sisanya itu kenikmatan semua. Bukan berarti kesulitan itu harus kita abaikan, iya. Tapi jangan lupa juga, di balik kesulitan-kesulitan itu ada banyak sekali anugerah-anugerah, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, wujud kasih sayangnya. Itu mirip kayak kita, misalnya ya wajah kita, seluruh tubuh kita ini sehat, segar, bugar, luar biasa segernya, hanya karena ada satu jerawat. Misalnya waktu ngoco, wah ini ada jerawat nih satu. Oh, itu kita tidak bisa tidur, makan tidak enak, gara-gara mikir ini ada jerawat satu ini loh, kok mengganggu sekali. Tiap kali berkaca muncul kesedihan kita, gara-gara jerawat satu ini. Nah, hidup kita itu kalau diksi khuliqa halu'a itu persis seperti itu. Jadi idza masahu syarru jazi'a, kalau ada sedikit saja keburukan, kesusahan, betapa dia berkeluh kesah. Nah, mari kita yakinkan diri kita bahwa di balik kesusahan yang sekarang kita hadapi itu sebenarnya masih sangat banyak anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah pada kita. Hanya saja kita terlupa melewatkan untuk menghitung anugerah itu. Jadi orang baru sadar misalnya betapa mahalnya bisa bernafas oksigen itu setelah terkena COVID, kemudian nyari kemana-mana tabung oksigen tidak ketemu. Selama ini kita tidak pernah bersyukur sama sekali tentang itu. Kita mungkin baru sadar betapa pentingnya air bersih, betapa pentingnya bisa mandi setelah listrik mati, terus kita sehari tidak bisa mandi misalnya. Kita tidak pernah bersyukur. Kita tiap hari oleh Allah diberi air yang bisa kita pakai untuk mandi dan lain sebagainya. Maka untuk meyakinkan diri kita bahwa Allah itu dengan kekuasaannya tetap sayang pada kita dan tidak mungkin hidup kita itu selalu isinya 100% ketidakberuntungan. Mari kita husnudzon pada Allah. Pasti di balik kesulitan-kesulitan ini ada banyak anugerah. Dan di balik kesulitan itu juga ada hikmah. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Termasuk mungkin pandemi, termasuk mungkin apapun itu, kegagalan, ketidakberuntungan kita. Itu sebenarnya kalau bahasanya Al-Quran tadi kan yang saya singgung adalah ibroh. Jadi dia pelajaran, ada makna yang kita peroleh di situ. Mungkin setelah kesulitan itu kita akan keluar dalam situasi yang jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh, yang tidak lagi bisa terganggu oleh kesulitan yang sama. Karena sekarang kita tahu cara menghadapinya. Nah, ini bagian dari tadi ya, husnudzon pada Allah. Ana inda dzanni abdi. Jadi ayo perspektif baik terus pada Allah. Akan sangat menguntungkan dalam hidup kita. Saya kira itu, Mbak. Iya, ini tadi pertanyaannya masih berderet-deret banyak banget, tapi saya menemukan satu pertanyaan ya, saya acak ya teman-teman, mohon maaf ya. Ada yang menarik satu nih dari Mbak Habibah ya. Bagaimana jika seseorang telah di fase menghilang
Dan yang dia temukan adalah dirinya benar-benar penuh kekurangan, Pak. Jadi ya udahlah gitu, hilang aja lah, nggak usah bangkit lagi gitu, Pak. Waduh, ngapa aku Mbak Habibah ini? Saya terima kasih ini hilang seterusnya ini. Ketoknya kok rada anu Pak, ini perlu di booster ini, Pak. Lagi. Oh, baik ya, terima kasih Mbak Habibah. Sikap seperti itu kalau dalam agama namanya putus asa. Tidak boleh ya. Iya, tidak ada kok manusia itu yang perfect, tidak ada kekurangannya. Kita semua ada pasti kekurangannya. Alhamdulillah kalau bisa tadi ya diksinya menghilang kemudian ketemu, wah ternyata saya itu penuh dengan kekurangan. Banyak loh orang itu yang tidak sadar kekurangannya. Bahkan tidak bisa menemukan kekurangannya. Dia merasa baik terus, dia merasa benar terus. Wah, itu malah bahaya. Bersyukurlah kita masih bisa menemukan kekurangan kita. Selanjutnya kan orang itu kalau ngerti kekurangannya kan mudahnya pertama dia akan menyesal kemudian bertobat. Yang kedua dia akan berusaha agar tidak mengulang keburukan atau kesalahan-kesalahan, kekurangan yang sebelumnya ada. Nah, itu logikanya kan begitu. Kalau berpikirnya optimis. Kecuali tadi terus jadi putus asa, ya sudahlah Pak, saya memang begini mau apa. Nah, mungkin ada kan orang yang begitu. Tidak, manusia itu seperti bahasanya Al-Quran sendiri ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu ada potensi lengkap dalam dirinya. Dia itu fujur bisa, takwa bisa. Mungkin selama ini kita terlalu banyak terjebak di aktivitas fujur tadi, kemungkaran. Saatnya kita geser, takwa. Mungkin kita terbiasa bohong, terbiasa tidak jujur. Bukan berarti kita tidak bisa loh untuk jujur. Bisa kalau kita mau. Maka saatnya kalau kita ketemu, alhamdulillah kita bisa menemukan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita. Itu menurut saya luar biasa. Kita syukuri juga, alhamdulillah dibukakan hati ya Allah untuk bisa tahu kelemahan-kelemahan itu. Saatnya memperbaiki diri, saatnya bertobat. Jangan malah putus asa, eman-eman tadi proses yang sudah ditempuh. Berarti saatnya untuk berjihad menaklukkan diri sendiri. Nah, disitulah tantangan perjuangan kita. Dan Mbak Habibah yang sudah sampai di terminal itu pastinya harus bersyukur. Banyak di antara teman-teman yang bahkan belum melakukan itu. Atau sudah melakukan tidak ketemu-ketemu. Merasa aku ini perasaan ya sudah baik, aku ini perasaan sudah bagus, kok masih ada yang begitu. Tidak sadar kesalahan dan kekurangan. Baik, saya kira itu. Jadi nggak boleh putus asa ya Pak Faiz ya, semangat. Iya. Karena udah berproses sangat jauh. Pak, ada satu pertanyaan bonus ya Pak ya, ini udah ngetik panjang-panjang, saya bacakan deh, kasihan ya Masnya ya. Jadi ada apa namanya ungkapan Rumi, aku menjadi pencari dan masih mencarinya, tetapi sekarang aku berhenti bertanya pada pemuka agama, membaca buku-buku, melihat bintang-bintang, dan sekarang aku mulai mendengarkan ajaran jiwaku sendiri. Jadi biar uzlahnya nggak nyasar-nyasar, itu metodenya harus bagaimana yang harus dilalui oleh anak-anak muda. Baik, itu menurut saya menarik ya ungkapannya Rumi ini. Jadi coba dicek, itu menurut saya tahapan-tahapan pencarian diri. Pertama, belajar bertanya pada pemuka agama. Kita tanya atau mendengarkan tokoh-tokoh yang kita anggap punya otoritas representatif. Kita dengarkan, kita ikuti. Saya tidak tahu teman-teman idolanya ustadz siapa, kiai siapa, mungkin tokoh siapa. Nah, ini kan aktivitas pertama. Setelah itu membaca buku-buku. Nah, beli ya, jangan membaca bukunya nanti nyari yang bajakan atau nyari yang PDF-nya di copy paste, kasihan penerbitnya. Penulisnya nggak ridho ya Pak ya. Jadi ya dicari jalan yang legal. Jadi baca buku, terus melihat bintang-bintang. Melihat bintang-bintang itu ya jangan hanya di kamar baca buku, mendengarkan YouTube-nya ustadz-ustadz. Baca juga realitas sekeliling. Baca juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tergelar di sekelilingmu. Di situ banyak sekali ibroh-ibroh pelajaran. Nah, kalau sudah khatam
dengan proses-proses awal tadi, saatnya melakukan perjalanan ke dalam diri. Saatnya mendengarkan suara jiwa, suara hati. Jadi manusia itu kan di antara link atau jalur untuk bisa berhubungan dengan Allah dan dimensi batin spiritualnya itu kan dia berkomunikasi melalui jiwanya. Disitulah suara-suara tentang, kalau ini jernih ya, makanya sebenarnya sebelum ini kalau para sufi itu ada makom namanya tazkiyatun nafas, membersihkan diri. Kalau jiwa kita sudah bersih, dia bisa didengarkan. Dia menyuarakan kebenaran. Mungkin susah dipahami oleh teman-teman, mudahnya begini. Jiwa itu selalu bisiki kita kalau dia jernih. Kalau kita melakukan yang salah, dia selalu teriak. Meskipun kadang-kadang kita cueki teriakannya. Kalau teman-teman misalnya membeli buku bajakan misalnya, sebenarnya ada suara dari jiwa kita, masa beli buku bajakan, apa ya ini baik? Apa ya ini sesuatu yang terpuji? Yuk jangan beli bajakan, mau beli yang asli saja. Pasti ada suara itu. Hanya saja suara ini sering kita nafikan. Kita kalahkan, dikalahkan oleh hasrat, ambisi, dan lain sebagainya. Itu yang disebut jiwa yang masih kotor. Maka ayo jernih, kemudian kita ikuti, kita dengarkan suara jiwa kita. Makanya Rasulullah itu di antara hadisnya yang terkenal itu ada yang bunyinya wal ismu mahaka fi sodrika. Dosa itu apa yang membuat hatimu goncang, tergerak. Masa gini sih? Pantes enggak sih gini? Dosa enggak sih ini saya lakukan? Itu sebenarnya yang dimaksud suara hati, suara jiwa kita dalam kejernihannya. Nah, kalau sudah berputar cari materi kemana-mana, yuk didengarkan suara jiwa kita. Nanti dari banyak materi itu ada yang membuat kita enggak seret, ada yang membuat kita enggak cocok. Oh, menurut saya yang benar enggak begitu, menurut saya yang pas enggak begitu. Itu bagian dari suara jiwa. Tapi syaratnya jiwanya memang harus jernih. Maka ada proses pembersihan jiwa sehingga suaranya bisa kita dengarkan. Yang sering kita lakukan belakangan ini adalah kita mencueki suara hati kita, suara jiwa kita sendiri. Akhirnya apa? Hati kita tumpul. Tidak peka terhadap kesalahan, tidak peka terhadap kemaksiatan. Akhirnya dia tidak bisa dijadikan parameter. Kita terlalu banyak mencueki suaranya, kita terlalu banyak mengabaikan nasihat-nasihatnya. Nah, maka penting di antara proses saat kita menghilang itu, saat kita uzlah itu apa? Membersihkan diri. Kalau bahasanya tasawuf itu tahap pertama yang harus kita jalani adalah tahap taholli, pembersihan. Jadi baru terus kita isi dengan yang baik-baik, baru nanti ada tajalli. Diisi dengan yang baik-baik itu namanya tahalli. Tahalli nanti tajalli. Tajalli itu ketika hati bisa secara jernih merefleksikan kebenaran, kebaikan. Disitulah dia bisa memberi fatwa pada kita. Nah, jadi itu, Mas, cara kita mengelola untuk mendengarkan suara jiwa. Yo, kalau jiwa kita kotor, yo suara yang keluar juga suara kotor. Siap. Maka itu caranya. Yeah. Ya, baik teman-teman semua, tak terasa 90 menit sudah ya kita berada di dalam ruangan ini dalam acara launching dan diskusi buku Menghilang Menemukan Diri Sejati. Buku kedua Pak Farudin Faiz yang diterbitkan oleh Nora Publishing. Buku Menghilang Menemukan Diri Sejati ini bisa dipesan di websitenya Mizan Store, di situ bisa dicari, dan masih ada diskon 15% bonus tanda tangan digital langsung dari Pak Farudin Faiz, dan juga ada undian kaos ya teman-teman ya. Jadi untuk 3 orang penanya yang beruntung untuk mendapatkan kaos Menghilang Menemukan Diri Sejati adalah jreng ya, harap diperhatikan nama siapa yang saya sebut. Nanti teman-teman bisa DM ke Instagramnya Nora Publishing. Ada
Tepuk tangan untuk Indriani. Ya, terus kemudian yang kedua adalah Mustafa Najib. Selamat. Dan yang ketiga adalah Muhammad Asidik. Selamat ya. Jadi bisa mendapat kaos dengan cara DM ke Instagram Nora Publishing. Kirim data diri, nama, alamat, nomor telepon, paling lambat Kamis 31 Maret. Ini mumpung gratis ongkir nih, disaranin sekalian check out bukunya, ya kan Pak ya? Jadi dapat kaosnya dipakai, baca bukunya. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Haidar mau ada yang disampaikan Pak untuk menutup acara agar lebih berkah. Ya ada, terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya buat Pak Faiz, Mbak Kalis, semua yang hadir. Insya Allah saya kira semua yang hadir sepakat bahwa pertemuan 90 menit kita ini mencerahkan, ya, dan mudah-mudahan bagi yang nanti mau baca bukunya, ini akan jadi bekal dan sekaligus pengisi Ramadan kita supaya menjadi lebih berkah lagi, insya Allah. Saya meskipun sudah membaca secara cepat, insya Allah nanti akan membaca secara lebih teliti lagi supaya mendapatkan manfaat yang lebih besar di bulan Ramadan yang akan datang lagi. Yang akan datang ini. Sekali lagi jazakumullah khair kepada Pak Faiz dan kepada Mbak Kalis serta semua yang hadir pada sore ini. Itu aja Mbak Kalis. Terima kasih Pak Haidar, terima kasih Pak Fahrudin Faiz, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang masih ada di ruangan sampai akhir. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.